Assalamualaikum, apa kabarnya anak Ustadzah? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, berprestasi, Allahu Akbar. Alhamdulillah, sekarang kita sudah masuk tema 7, kepemimpinan. Subtema 1, pemimpin di sekitarku. Alangkah baiknya sebelum belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, sekarang kita tengok KD yang akan kita pelajari antara lain menganalisis penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, menggali isi teks pidato yang didengar dan dibaca, menghubungkan ciri pubertas pada laki-laki dan perempuan dengan kesehatan reproduksi. Kemudian, menganalisis posisi dan peran Indonesia dalam kerjasama di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, teknologi, dan pendidikan dalam lingkup ASEAN, serta memahami interval nada. Nah, di sini Ustadzah ingin mengutip salah satu potongan hadis, yaitu riwayat Muslim, setiap orang adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Ini berarti setiap kita adalah memimpin diri kita masing-masing dan akan dimintai pertanggungjawabannya kelak atas apa yang sudah kita lakukan. Jadi, sebelum kita memimpin suatu organisasi yang besar, kita harus mampu memimpin diri kita terlebih dahulu. Dan sebagai warga negara Indonesia, kita harus mampu menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila merupakan dasar negara yang simbol-simbolnya terdapat pada burung Garuda yang merupakan lambang negara Indonesia. Tentu anak Ustadzah masih ingat sila-sila dalam Pancasila, dan untuk subtema 1 kali ini kita akan mempelajari tentang sila pertama dan sila kedua. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa dilambangkan dengan bintang. Dalam sila pertama ini, contoh beberapa nilai yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari antara lain menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaan masing-masing, menyayangi tumbuhan dan hewan sebagai bentuk rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan membina kerukunan hidup antar sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab yang dilambangkan dengan rantai. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila kedua antara lain mengakui persamaan derajat sesama manusia, mengembangkan sikap tenggang rasa dan tepos liro, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, dan mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain. Berkaitan dengan bekerja sama, terutama dengan bangsa lain, tentu kita ada sebuah organisasi di mana di dalamnya terdapat seorang pemimpin. Nah, pemimpin yang baik hendaknya mampu bersikap bijaksana, adil, dan dapat dipercaya atau jujur, ramah dan bisa bekerja sama, serta mampu memberi teladan yang baik bagi anggotanya, sehingga bisa memanajemen organisasi yang dipimpinnya. Selanjutnya kita belajar pidato. Nah, sebelum lebih jauh tentang pidato, mari kita dengarkan salah satu contoh pidato berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka! Saudara-saudara, rakyat jelata di seluruh Indonesia, terutama saudara-saudara penduduk kota Surabaya. Kita semuanya telah mengetahui bahwa hari ini tentara Inggris telah menyebarkan pamflet-pamflet yang memberikan suatu ancaman kepada kita semua.
kita diwajibkan untuk dalam waktu yang mereka tentukan menyerahkan senjata-senjata yang telah kita rebut dari tangannya tentara Jepang. Mereka telah minta supaya kita datang pada mereka itu dengan mengangkat tangan. Mereka telah minta supaya kita semua datang pada mereka itu dengan membawa bendera putih, tanda bahwa kita menyerah kepada mereka. Saudara-saudara, di dalam pertempuran yang lampau, kita sekalian telah menunjukkan bahwa rakyat Indonesia di Surabaya, pemuda-pemuda yang berasal dari Maluku, pemuda-pemuda yang berasal dari Sulawesi, pemuda-pemuda yang berasal dari Pulau Bali, pemuda-pemuda yang berasal dari Kalimantan, pemuda-pemuda dari seluruh Sumatera, pemuda Aceh, pemuda Tapanuli, dan seluruh pemuda Indonesia yang ada di Surabaya ini, di dalam pasukan-pasukan mereka masing-masing, dengan pasukan-pasukan rakyat yang dibentuk di kampung-kampung, telah menunjukkan satu kekuatan sehingga mereka itu terjepit di mana-mana. Hanya karena taktik yang licik daripada mereka itu, saudara-saudara, dengan mendatangkan presiden dan pemimpin-pemimpin lainnya ke Surabaya ini, maka kita tunduk untuk memberhentikan pertempuran. Tetapi pada masa itu mereka telah memperkuat diri, dan setelah kuat, sekarang inilah keadaannya. Saudara-saudara, kita semuanya, kita bangsa Indonesia yang ada di Surabaya ini, akan menerima tantangan tentara Inggris itu. Dan kalau pimpinan tentara Inggris yang ada di Surabaya ingin mendengarkan jawaban rakyat Indonesia, ingin mendengarkan jawaban seluruh pemuda Indonesia yang ada di Surabaya ini, dengarkanlah ini tentara Inggris. Ini jawaban kita, ini jawaban rakyat Surabaya. Kau menghendaki bahwa kita ini akan membawa bendera putih untuk takluk kepadamu. Kau menyuruh kita mengangkat tangan datang kepadamu. Kau menyuruh kita membawa senjata-senjata yang masih terampas dari tentara Jepang untuk diserahkan kepadamu. Tuntutan itu, walaupun kita tahu bahwa kau akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada, tetapi inilah jawaban kita. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat memiliki tarik dan putih, merah dan putih, maka selama itu kita mau menyerah kepada siapa saudara rakyat Surabaya. Siapa keadaan genting. Tetapi saya peringatkan sekali lagi, jangan mulai menembak. Baru kalau kita ditembak, maka kita akan ganti menyerang mereka itu. Kita tunjukkan bahwa kita ini adalah benar-benar orang yang ingin merdeka. Dan untuk kita, saudara-saudara, lebih baik kita hancur lebur daripada tidak merdeka. Sebab yang kita tetap merdeka atau mati. Dan kita yakin, saudara-saudara, pada akhirnya pastilah kemenangan akan jatuh ke tangan kita. Sebab Allah selalu berada di pihak yang benar. Percayalah, saudara, atau mati. Dan kita yakin, saudara-saudara, pada akhirnya pastilah kemenangan akan jatuh ke tangan kita. Sebab Allah selalu berada di pihak yang benar. Percayalah, saudara-saudara, Tuhan akan melindungi kita sekalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merdeka! Nah, itulah tadi contoh pidato yang disampaikan oleh Bung Tomo kepada masyarakat Surabaya dengan tujuan untuk membakar semangat masyarakat Surabaya dalam melawan tentara Inggris, sehingga disampaikan dengan cara berapi-api supaya masyarakat Surabaya mempunyai semangat untuk berjuang melawan tentara Inggris. Pidato adalah sebuah kegiatan berbicara di depan umum atau berorasi untuk menyatakan pendapatnya atau memberikan gambaran tentang suatu hal. Pidato yang baik mampu memberi kesan positif bagi orang-orang yang mendengarnya. Jadi, jika kesannya negatif, berarti pidato tersebut tidak baik. Ada beberapa aturan dalam membuat teks pidato, antara lain yang pertama, salam pembuka, pendahuluan, inti, dan penutup.
Salam pembuka berisikan tentang kalimat sapaan, misalnya Assalamualaikum, selamat pagi, selamat siang, dan lain-lain. Kemudian pendahuluan berisikan tentang paparan topik atau gagasan tentang isi yang akan dibahas dalam pidato tersebut. Kemudian inti merupakan bahasan topik secara lengkap tentang apa yang ingin disampaikan dalam pidato tersebut. Selanjutnya ada penutup. Penutup merupakan penyampaian rangkuman atau inti dari yang telah disampaikan. Dan kemudian salam penutup. Salam penutup ini berisikan kalimat salam untuk menutup. Misalnya terima kasih dan kemudian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian contoh pidato antara lain yaitu pidato kenegaraan, pidato menyambut hari besar, pidato pembangkit semangat seperti yang dilakukan oleh Bung Tomo tadi, pidato sambutan acara, dan lain-lain. Kemudian selanjutnya pubertas. Masih ingat tentang pubertas? Pubertas adalah perubahan dari masa anak-anak menjadi dewasa. Dan dewasa adalah tahap tubuh pada puncak perkembangan secara fisik dan mental. Tentu anak ustadzah masih ingat tentang ciri-cirinya kan? Nah, jika pada laki-laki dia akan tumbuh kumis. Nah, kumis itu bulu yang di bawah hidung di atas bibir itu ya nak ya. Kalau yang di bawah bibir itu jenggot, yang di janggut itu jenggot namanya. Nah, kalau anak perempuan payudara dan pinggul menjadi membesar. Untuk ciri-ciri yang lain tentu masih bisa disimak pada video pubertas pada tema sebelumnya. Selanjutnya, ASEAN. ASEAN merupakan singkatan dari Association of Southeast Asian Nations. Atau dalam bahasa Indonesia, ASEAN bisa disebut juga dengan Perbara, Perhimpunan Bangsa-Bangsa di Asia Tenggara. ASEAN didirikan pada 8 Agustus 1967 di Bangkok melalui penandatanganan Deklarasi Bangkok oleh 5 negara, yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Adapun tujuan didirikannya ASEAN yaitu mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan perkembangan kebudayaan di kawasan Asia Tenggara, meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional, meningkatkan kerjasama dan saling membantu untuk kepentingan bersama di bidang ekonomi, sosial, teknik, ilmu pengetahuan, dan administrasi, memelihara kerjasama yang erat di tengah-tengah organisasi regional dan internasional yang ada, serta meningkatkan kerjasama untuk memajukan pendidikan, latihan, dan penelitian di kawasan Asia Tenggara. Dan ASEAN mempunyai kantor sekretariat di Jalan Sisingamangaraja nomor 70A, Jakarta Selatan, Indonesia. Adapun anggota ASEAN yaitu Thailand, Filipina, Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei, Vietnam, Laos, Kamboja, dan Myanmar. Posisi dan peran Indonesia di ASEAN antara lain sebagai tuan rumah penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN atau KTT, menjadi pemimpin ASEAN pada tahun 2004, sebagai tuan rumah pertemuan khusus pasca gempa dan tsunami pada tahun 2015, kemudian sebagai koordinator dalam pelaksanaan KTT ASEAN bersama negara luar, dan mengusulkan pembentukan komunitas keamanan di Asia Tenggara. Sedangkan posisi dan peran Indonesia dalam kerjasama di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN antara lain membuka pusat promosi ASEAN yang meliputi perdagangan, pariwisata, dan investasi.
sebagai negara yang menyediakan cadangan pangan bersama Malaysia, Filipina, Thailand, dan Vietnam. Menjalin kerjasama di bidang perindustrian dan perdagangan, antara lain melalui pabrik pupuk di Aceh, yaitu AAF. Kemudian menjalin kerjasama di sektor jasa yang meliputi angkutan udara dan laut, bisnis, konstruksi, telekomunikasi, pariwisata, keuangan, kesehatan, dan logistik, serta mendukung pembentukan integrasi ekonomi di kawasan Asia Tenggara. Indonesia mendukung terbentuknya MEA, yaitu Masyarakat Ekonomi ASEAN. Dan berikut ini adalah contoh bentuk kerjasama negara-negara ASEAN. Yang pertama di bidang politik dan keamanan, ada kerjasama pemberantasan kejahatan lintas negara, contohnya perdagangan narkoba dan terorisme. Yang kedua di bidang sosial budaya, contohnya peningkatan kesejahteraan melalui pembangunan, pertukaran budaya dan seni, serta festival film ASEAN, serta penyelenggaraan pesta olahraga SEA Games yang diadakan setiap 2 tahun sekali. Yang ketiga di bidang ekonomi, negara-negara ASEAN bekerja sama sebagai penyedia cadangan pangan, penyelenggaraan proyek industri, serta bekerja sama dalam kawasan perdagangan bebas. Dan yang keempat di bidang pendidikan, ada penawaran beasiswa pendidikan, pengadaan olimpiade pada tingkat regional kawasan Asia Tenggara, serta pertukaran pelajar, juga pertemuan guru-guru melalui ACT, ASEAN Council of Teachers Convention. Selanjutnya, kita belajar tentang interval nada. Interval nada adalah jarak frekuensi atau tinggi rendah antara satu nada ke nada yang lainnya. Dalam kaitannya belajar tentang interval nada, kita akan mengenal yang namanya tangga nada. Tangga nada merupakan urutan nada-nada yang disusun secara berjenjang dalam satu oktav. Tangga nada ini terdapat 2 macam, yaitu tangga nada pentatonik dengan tanda nada diatonik. Nah, kali ini yang akan kita pelajari yaitu tangga nada diatonik. Tangga nada diatonik merupakan tangga nada yang memiliki 7 buah nada, yaitu do, re, mi, fa, sol, la, si, do dengan jarak 1 dan 1,5. Tangga nada diatonik dibagi menjadi 2, yaitu tangga nada diatonik mayor dan tangga nada diatonik minor. Yang pertama, tangga nada diatonik mayor, yaitu tangga nada yang berjarak 1, 1, setengah, 1, 1, 1, setengah. Tangga nada diatonik mayor mempunyai ciri-ciri: 1. Bersifat riang gembira, semangat, biasanya diawali dan diakhiri dengan nada do, dan juga memiliki pola interval 1, 1, setengah, 1, 1, 1, setengah. Biasanya lagu yang bertangga nada diatonik mayor itu berupa mars, jadi dia semangat. Contoh lagu yang bertangga nada diatonik mayor antara lain Maju Tak Gentar, Halo Halo Bandung, Bintang Kecil, Hari Merdeka, dan Indonesia Raya. Juga masih banyak lagi contoh lagu bersemangat yang lainnya. Selanjutnya, tangga nada diatonik minor merupakan tangga nada yang berjarak 1, setengah, 1, 1, setengah, 1, 1. Tangga nada diatonik minor mempunyai ciri-ciri bersifat sedih, kurang semangat, biasanya diawali dan diakhiri dengan nada la,
dan mempunyai pola interval 1/2, 1/1, 1/2, 1, 1. Jadi tangga nada diatonik minor dan mayor itu berlawanan jika mayor itu bersemangat, namun jika minor itu sedih. Contoh lagu yang bertangga nada diatonik minor antara lain Indonesia Pusaka, Ayam dan Lapeh, Gugur Bunga, dan Himne Guru. Demikian tadi pembelajaran kita pada tema 7 subtema 1. Semoga anak ustadzah bisa memahaminya dengan baik dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Ingat, tetap semangat, jaga kesehatan, laksanakan sholat 5 waktu dan sholat duha jangan sampai tinggal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.